Al-Quran dan Sunnahku, juga Al-Quran dan keturunanku. Barang siapa yang mencintai Sunnahku dan keturunanku, maka mereka telah mencintaiku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk ke dalam surga bersama denganku. Khutbah singkat ini diakhiri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang dengan pandangan yang tenang. Mata sahabat-sahabatnya. Pada saat itu terlihat Abu Bakar Siddiq membalas pandangan itu dengan mata yang berkaca-kaca. Umar radhiyallahu anhu menahan nafas tangisnya dengan begitu kuat. Utsman radhiyallahu anhu menghela nafas sepanjang-panjangnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali radhiyallahu anhu pun menundukkan kepala sedalam-dalamnya, isyarat bahwa waktu itu telah datang. Saat perpisahan sudah tiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan meninggalkan kita. Manusia termulia itu sudah habis selesai tugasnya. Saat itu matahari kian meninggi, tapi pintu Rasulullah tetap tertutup. Sedangkan di dalamnya Rasulullah SAW sedang berbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Fatimah membuka pintu seraya berkata, Waalaikumsalam. Maafkanlah aku. Ayahku sedang bermalam. lantas Fatimah membalikan badannya melihat pintu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar jawaban Fatimah. Seraya beliau bertanya, satu-satu bagian wajah mereka seolah hendak dikenal. Orang-orang yang berada di samping beliau dipandangnya dengan pandangan yang begitu tenang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mendekat. Baik, sekarang Jadi ini pertama. Lantas Rasulullah bertanya, wahai Jibril, jelaskan apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul berkata dengan penuh kelemah. Lantas malaikat Jibril Ya Rasulullah, pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti kedatanganmu. Semua pintu surga telah terbuka lebar menanti kedatanganmu, wahai kekasihku. Namun, kata Jibril tidak membuat Rasulullah SAW. Kalimatnya tidak membuat tenang kepada Rasul. Maka Rasulullah pun masih penuh dengan kecemasan. Kemudian Jibril berkata, Apakah kau tidak senang mendengar kabar ini, ya Rasulullah? Kemudian Rasul pun berkata, kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak, wahai Jibril. angkat tangan sini. Dan Jibril menjawab,
ikhwati ya Rasulullah. Aku telah mendengar Allah telah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya. Detik-detik wafat Rasulullah semakin mendekat dan tibalah saatnya malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarik dari tubuhnya. Seluruh Rasulullah bersimpah penuh. Urat-urat leher baginda Rasul melekat pada saat itu. Manusia termulia merasakan sakaratul maut. Perlahan-lahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpengaruh merasakan sakit itu. Dan Rasulullah berkata, wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Rasul berkata dengan begitu, Fatimah pun memejamkan matanya tak sanggup memandang ayahnya. Sedangkan Ali di sampingnya menundukkan pandangan semakin dalam. Dan ternyata Jibril pun memalingkan mukanya, tak mampu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah berkata, ya Jibril, jika engkau melihatku, jika kau palingkan wajahmu dari Tuhan Jibril. Lantas Jibril pun menjawab, siapakah yang sanggup melihat kuasa Allah di wajahnya ya Rasulullah? Saat kemudian terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Allah karena rasa sakit yang tak tertahankan lagi. Lalu Rasul pun berkata, ya Allah, dahsyatnya sakaratul maut ya Allah. Timpakan seluruh siksa maut ini kepadaku atas umatku, daripada umatku ya Allah. Rasulullah memperjuangkan kita. Badan Rasulullah mulai dingin dan lemah. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi pada saat itu. Menegang seluruh urat-urat beliau. Usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah. Rasulullah masih mengingat kita. Di luar rumah saat itu terdengar tangisan dari para sahabat yang bersalawat. Sahabat saling berpelukan. Fatimah radhiyallahu anha menunduk wajahnya dan dikatakan, yang mulai kebiruan atas Rasulullah hati
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mencintai kita hingga akhir hayat kita. Padahal kita adalah umatnya, tidak pernah beliau temui. Ya Rasul,